Ini di depan medali emas, ini ATB. Kayaknya sih menarik ya. Nah, teman-teman, jadi untuk tiketnya PO Narendra seperti ini. Ada rute Poris Malang nih. Apakah dia mau buka rute Malang? Say hi dulu dong. Halo Mbak. Ini jadi untuk servis makan dari PO Narendra, teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi di video terbaruku. Video ini merupakan trip kelanjutan naik bus Narendra di line perdananya Ponorogo menuju ke Poris Tangerang, teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum nonton videoku di part bagian pertama, aku saranin untuk nonton terlebih dahulu agar ceritanya nyambung, dan di part bagian pertama aku sudah cantumin informasi-informasi mengenai bus Narendra ini. Nah, di part bagian 2 ini kita lanjut dari Terminal Ponorogo hingga nanti kita berakhir di Terminal Poris. Jadi kita full trip, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi aku sudah berada di dalam kabin busnya PO Narendra. Ini rutenya Malang dari Ponorogo menuju ke Poris. Jadi dia ini perdana ya, jalan Poris dari Ponorogo. Lah nanti jam habis maghrib itu double deckernya jalan lagi. Jadi hari ini jalan 2 unit. Yang satunya ke Poris, ini jamnya lebih awal, setengah 4. Yang ke Pondok Pinang nanti setelah maghrib. Dia menggunakan yang terbaru atau bodi yang terbaru dari Adiputro. Nah teman-teman, kita mulai dulu dari fasilitas kursi yang kita naiki sekarang ini. Ini untuk yang SDD nomor lambung 02 menggunakan seat dari Hai Rimba Kencana. Ini kelasnya eksekutif. Dia konfigurasinya 22, jumlah totalnya 36 seat, teman-teman. Untuk di belakang sana ini ada fasilitas smoking room atau smoking area. Kemudian di setiap kursi kita dilengkapi dengan bantal seperti ini, Narendra. Kemudian tentunya ada selimut. Selimutnya untuk selimutnya biasanya di kompartemen atas sih. Kemudian di setiap seat ada pegangan, kemudian cup holder. Nah, yang minus di seat ini tuh nggak ada fasilitas USB port, teman-teman. Jadi kalau kita kehabisan daya itu agak ngerepotkan ya. Karena kalau kita nyolokin di kompartemen atas pun jumlahnya nggak sesuai dengan penumpang yang berada di bis ini, teman-teman. Misalkan bis ini tuh penuh. Nah, seperti itu. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan fasilitas USB port. Kemudian di samping kita ini kayak semacam minibar sih. Tapi ini minuman air putih. Kemudian ini apa ini? Apakah boleh dibuka? Oh, kayak lemari gitu. Seperti itu. Kemudian di sini ada partisi. Ini sudah di custom ya oleh Narendra. Jadi bis ini tuh dulunya ex dari Putra Mulia, teman-teman. Jadi udah di custom. Ini tulisannya Narendra. Nah, untuk di atasnya itu sudah. Nah, untuk di bagian dek atas seperti itu fasilitas kursinya. Cuman minus di bagian USB port sih. Padahal itu poin penting ketika kita bepergian. Oke, untuk kesan interiornya sudah sangat memukau. Ini coklat-coklat ini menandakan bahwa ownernya itu
suka kemewahan ya, jadi menawarkan kemewahan di perjalanan. Sangat luar biasa ini memang. Nah, setelah itu kita coba lihat, intip sedikit di bagian bawah. Jadi ada 2 kelas, coba kita intip dulu ya di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini untuk fasilitasnya sama ya teman-teman, ada bantal, kemudian selimut. Ini selimutnya ada yang diplastiki, ada yang belum diplastiki. Ini yang sepertinya masih fresh. Seperti itu, ini seatnya menggunakan Hairima Kencana dan wah ini gede banget asli. Kalau seat Hairima yang kelas super eksekutif itu memang luar biasa teman-teman. Jadi seperti itu. Ini kalau di istilah lain ada yang kelas big top, kemudian super eksekutif, super top, ada yang presiden. Nah itu seatnya seperti ini, gedenya seperti ini, mantap. Dan di setiap kursi ini juga ada leg restnya teman-teman. Jadi di bawah sini ada leg rest. Kemudian di samping sini, nah di samping kita ini ada cup holder untuk menaruh minuman. Dan juga bisa di reclining seat kursinya tentunya dong. Masa seat kayak gini nggak bisa di reclining, itu PR banget sih. Nah jadi itu untuk review singkat dari kelas super eksekutif atau super kelasnya PO Narendra. Kita sekarang pindah di bagian sleeper atau first classnya PO Narendra yang nomor lambung 2 atau 002. Ini full interiornya itu serba coklat, mulai dari kelas eksekutif, super eksekutif sampai sleepernya itu full warna coklat. Jadi untuk fasilitasnya di sini, ini kursinya jelas ya kursi sleeper. Untuk gedenya sih kayaknya hampir sama ya kayak yang di kelas super eksekutif, tapi ini bedanya bisa direbahkan. Dan di setiap kursi juga kita mendapatkan, oh ada apa-nya teman-teman. Ini ada remote-nya. Kemudian sebentar. Nah, ini ada avotnya nih di sini nih. Mantap. Ini untuk double decker yang yang lama, cuman di repair ya dulu, cuman di repair aja. Dan katanya si ibu ya, ini untuk saat ini yang double decker 002 dari Ponorogo ke Polres itu nggak menjual sleepernya teman-teman. Jadi untuk sementara waktu seat sleeper ini tidak dijual. Kalau yang di rute Pondok Pinang itu dijual cuma 1 buah dan bonusnya ada di sana. Nah, bonusnya ada di sana tuh, mantap. Oke, jadi seperti itu untuk sleepernya. Ini tipenya masih tipe manual ya. Oke, seperti itu. Dan untuk masalah privasi, untuk sleeper yang model lama ini dia agak sedikit kurang privasi ya, daripada miliknya Narendra yang terbaru itu udah full tertutup sampai ke samping-sampingnya tuh full tertutup. Dia pada melu-melu. Wis apa hidup terus aku kabeh Mas lho. Aremu orang kerja. Berarti hijab berarti kabeh berarti. Lah wong ana Polres kan kayak nongen wae. Terus karo imam ora tau mangkat. Wis apa terus Nah,
Coba kita lihat sekilas di fasilitas AVOD. Jadi AVOD-nya seperti ini. Apa ya, ini settingnya ada internet juga. Nah, ini ada YouTube. Apakah bisa? Coba kita lihat. Oh, offline. Sayangnya tidak bisa teman-teman untuk YouTube-nya. Untuk ya begitu sih. Ini kayak tipe Android lama ini. Nah, jadi seperti itu untuk yang kelas super eksekutif, teman-teman. Ada berjumlah 6. Tapi untuk yang Narendra, dia itu punya SOP, dimana ketika kalian beli tiketnya sleeper 1 itu, yang sleeper 2 atau SL2, itu bonusnya seat kelas super eksekutif 1, teman-teman. Jadi yang ini tuh free dan nggak dijual umum atau dijual secara umum ke penumpang. Jadi kalau kalian naik yang SL2 itu bonusnya ini. Entah ya, aku juga kurang paham untuk kebijakan dari PO Narendra, tapi itu menurutku lumayan unik sih. Soalnya jarang-jarang bahkan nggak ada peraturan seperti itu. Ya, good job lah. Semoga Narendra sukses selalu. Mantap. Nah, jadi seperti ini toilet dari PO Narendra. Wow, keren sih. Ada itu airnya di samping, kemudian ini klosetnya tipe kloset duduk, ada wastafel juga. Tapi ingat kalau di bis nggak boleh untuk buang air besar, teman-teman ya. Harus khusus untuk buang air kecil aja. Oke, jadi seperti itu untuk toilet dari PO Narendra dengan nomor lambung DD02. Nah, teman-teman, jika kalian ingin naik bis Narendra dengan nomor lambung NA002 ini, kalian bisa naik dari Dolopo, kemudian Madiun, dan nanti terakhir penjemputan di Ngawi. Nah, jadi dia jalan di rute B, relasi Ponorogo, Poris, Pelawat, Tangerang, via Grogol, Cengkareng, Jembatan Gantung, Ring Road, Kalideres, dan berakhir di Terminal Poris. Untuk tarifnya ini dia sistemnya flat ya, teman-teman. Kalau kalian naik dari Ponorogo, Madiun, bahkan Ngawi itu tarifnya sama. Jadi nggak termasuk tarif kawasan. Dan untuk pemesanan tiket kalian bisa cek tuh di link deskripsi. Nah, ini kita bertemu dengan unit double decker yang satunya lagi. Ini dia baru sampai dari Pondok Minang angkatan pagi, tujuan akhirnya Ponorogo. Nah, setelah tiba, dia nanti bakal kembali lagi ke barat pukul 6:30 sehabis maghrib, teman-teman. Nah, untuk unit yang kita naiki ini, apakah dia akan dijalankan tektok seperti saudaranya? Nah, nanti jawabannya ada di video terakhir, teman-teman. Jadi di Terminal Madiun ini kita masih berhenti dan kita dibagikan soft drink. Tadi kita disuruh pilih minuman banyak tuh, mulai dari Sprite, Fanta, Coca-Cola, teh pucuk, kopi, dan ini. Aku pilih ini sih. Untuk snack ini ada di bagian ribet banget. Kalau di bagian bawah ini mulai dari air mineral ini 330 ml, mereknya EO. Terus ada Beng. Wow. Beng. Kemudian kacang koro, 2 kelinci,
dan roti 1 buah. Ini untuk sekelas bus malam di rute Ponorogo, dan dengan harga 200.000 ini lumayan worth it teman-teman. Jadi jarang-jarang lebih seperti ini. Dan ini free refill nggak ya? Kalau free refill aku mau ambil lagi. Ya wis, taruh sini, dan ini taruh sini. Ini karena belum buka jadi kita belum boleh makan. Oke, seperti itu. Nah, karena ini kondisinya masih jalan perdana atau jalan kembali, sebenarnya rute Polres Ponorogo ini sudah pernah jalan, diisi oleh unit SHD namun vakum beberapa bulan, dan kembali lagi beroperasi dengan armada reguler double decker teman-teman. Jadi ya masih sepi, mungkin belum pada tahu. Nah, semoga tayangnya video ini bisa memberi informasi kepada masyarakat sekitar yang ingin bepergian menuju ke Jakarta maupun ke Ponorogo. Itu bis ini sangat rekomen untuk dipilih teman-teman. Ya ini nggak nyala teman-teman untuk lampu di kompartemen atas, sayang sekali. Dan sebenarnya keuntungan dari bis ini tuh dia nggak ada selendang geprek sebagaimana yang berada di Jatbas 3 Plus yang Voyager itu kan ada selendang geprek. Jadi pemandangan ke samping itu lebih luas. Nah, itu sisi positif dari bis ini. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah berada kembali di seatku, seat paling depan nomor 1B. Ini untuk kondisi penumpang hari ini cukup sepi ya, karena memang ini adalah perdana bus double deckernya jalan di rute Ponorogo ke Poris. Nah, sebelum itu aku mau tanya-tanya nih kepada salah satu pelanggannya, PO Narendra. Aku mau tanya sedikit apa aja yang menarik dan mungkin bisa memberi saran kepada PO Narendra untuk supaya lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Nah, di samping kiri saya ini ada Mbak, siapa ini Mbak namanya Mbak? Nana. Mbak Nana ini asalnya mana nih? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Nah, ini alasannya milih naik Narendra tuh apa? Kemarin diiniin temanku sih, direkomendasiin temanku kan. Nah, kebetulan belum pernah naik yang double decker dari Ponorogo, makanya aku nyoba lah gitu. Terus nih gimana nih dari segi kenyamanan armada, kemudian mungkin bisa memberi saran kepada PO Narendra nih apa aja yang kurang dan perlu dibenahi selama di dalam kabin armada Narendra? Kalau untuk kenyamanan sih cukup lah ya, soalnya seatnya itu lebar juga, lebar ya? Kakinya itu juga lumayan. Okay. Terus dari cabinnya sendiri juga dan terlihat mewah gitu ya, dengan warna coklat ini tuh mewah gitu kesannya. Cuman kalau aku pribadi, karena aku anaknya kurang suka silau ya, mungkin curtainnya ini bisa dikasih ditambahin lagi. Mungkin di fasilitas korden juga bisa ditambahkan. Dan apa ini Mbak yang kurang lagi nih? Belum nemu tempat sampah kayaknya saya ya. Oke, ini tempat sampah ini vital ya teman-teman. Jadi kalau di dalam perjalanan gak ada tempat sampah itu ya bingung juga mau dibuang di mana. Benar. Nah, tuh mungkin ada lagi nih atau yang vital mungkin dari PO ini yang nggak ada atau yang memang USB. Harus perlu. Oh iya, USB. Nah teman-teman, jadi USB-nya ini nggak ada ini. Ya mungkin bisa ditambahkan oleh PO Narendra tuh, bisa didengarkan suara-suara konsumennya. Dan semoga perjalanan kali ini bisa selamat sampai tujuan Mbak ya. Amin. Nah oke, selamat menikmati. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi yang baru aku sadari di dalam perjalanan ini tuh, bisnya nggak ada leg rest teman-teman. Jadi untuk armada unit double decker yang 002 ini nggak ada fasilitas leg rest. Tapi
Untungnya seatnya itu lebih pendek daripada tinggi seat normal pada umumnya itu. Jadi untuk space kaki kita itu nggak terlalu gantung dan ya no problem sih. Tapi pada leg restnya pun justru lebih nyaman. Dan ini di deck atas penumpangnya cuma 4 orang dari Madiun. Ini mungkin nanti dari Ngawi atau dari Mospati nanti mungkin ada orang lagi yang kurang tahu. Dan di bawah pun entah ada yang ngisi atau kosong. Ya karena kembali lagi ya bis ini masih belum banyak yang tahu kalau double deckernya itu dijalankan kembali dengan rute Ponorogo ke Poris. Aku bosan. Bosan main HP ya? Mana? Ini. Aku salah yang HP mau dibawa. Ngapain sama pesantren main HP? Lu mau buka apaan sih? Emang abangnya udah ya udah. Jaga lagi ntar. Teman-teman, ini pukul 7 ini kita sampai di rest area untuk melakukan servis makan. Dan ini serius satu bis cuman 4 orang ini. Cuman 4 orang lu serius. 4 biji. Ini di bawah ada orang nggak ya? Nah, ini di bawah kelasnya super eksekutif. Oh mas, kosong. Super eksekutif 21. Ini gokil ini. Bener-bener bis pribadi ini. Oke nih, jadi ini dia tiketnya. Kita tukar di ini RMRBT. Ayo mbak, nggak makan sampean? Enggak, bukan ya. Ini, jadi di sini teman-teman. Mama Narendra ya? Iya, Tiketnya mana? misi. Iya. Lauknya satu macam, sayurnya bebas. Kalau mau pakai sate bisa 5 tusuk, ada lauk tambahan, tempe tahu bergedel, bisa pilih salah satu ya. Oke. Makasih. Oh ini mbak ya? Iya. Oke. Mantap. Ini kalau yang ini? Iya, ini buat lauk tambahan aja, pilih salah satu, tempe Oh, tahu bergedel. oke. Nanti kalau mau pakai rendang bisa 1 potong ya. Oke. Siap. Makasih mbak. Wow. Ini jadi untuk servis makan dari PO Narendra teman-teman. Ini bener-bener luar biasa loh servis makannya. Ada gulai. Ini apa ya? Opor kayaknya. Ini bumbu merah. Kemudian ini kayaknya sih rendang. Terus rica-rica, lele, ayam, ikan bakar, opor, ayam bakar, sate sayur, dan ini pilih salah satu sih side dish daripada ini semua. Mantap. Oke teman-teman, ini gokil. Ini servis makannya emang gokil ya. Tadi bisnya kayak bis pribadi, nih rumah makannya juga kayak rumah makan pribadi nih. Di sana tuh ada beberapa macam pilihan menu, banyak banget, dan kayak masakan rumah. Jadi memang bener-bener di rumah kita naik bis Narendra tuh. Mulai dari di bisnya kayak di rumah sendiri, terus naik bis, terus di rumah makan kayak makan di rumah sendiri. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan dan selamat makan. Cus. Ini ayam, tempe mendoan, sayurnya macam-macam, ini ada banyak.
belum makan 5 bulan ini. Selesai isoma, istirahat sholat makan di RMRBT rest area 519. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhirnya Terminal Poris Pelawat Tangerang. Sekaligus video ini merupakan video penutup trip bus PO Narendra, PO baru asal Ponorogo yang baru-baru ini sedang gempar-gemparnya ya. Karena mengusung berbagai tema dan pelayanan yang unik. Kemudian untuk pesan dan kesan pada perjalanan kali ini itu sudah luar biasa, terutama di bagian kabin interior, pelayanan, servis makannya pun juga luar biasa nih. Hanya saja di beberapa titik perlu dibenahi dan perlu ditambahkan fasilitas seperti USB, kemudian tempat sampah, dan juga korden yang mungkin sepele tapi itu sangat luar biasa sih dan menunjang kenyamanan penumpang. Dan yang satu lagi ketinggalan tadi itu fasilitas leg rest. Nah itu kemarin waktu naik bus Narendra itu ada salah satu penumpang yang nyeletuk. Jadi kok bisnya nggak ada leg restnya? Ketika lihat kemarin di YouTube itu ada. Nah gitu nih. Untuk PO Narendra semoga semakin baik lagi dan terus memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik kepada para konsumennya. Sukses selalu pokoknya untuk PO Narendra. Kaya ati ra
kita sampai juga di Terminal Poris. Udah lama sih nggak kesini nih. See you. Oh iya, di sana tuh ada smoking room juga ya ternyata. Up. Oke. Mas, makasih Mas ya. Ini berangkat jam berapa Mas nanti? Berangkat jam 4. Jam habis ini? Apa ya? Berangkat ke timurnya lagi. Nanti sore. Oh sore, nggak tektok Mas ya? Enggak reguler. Oh, nggih. Nanti saudara. Nah teman-teman, jadi ini dia bis Narendra. Tadi aku belum sempat nge-review singkat ya. Jadi bis ini tuh basicnya Jetbus 2. Dia X dari Putra Mulia teman-teman. Dan menggunakan sasis dari Swedia Scania K410. Nah, bis ini tuh agak beda ya teman-teman, kayak yang satunya. Itu kalau ini bis sekitar 13 meter ini seatnya itu 36. Jadi lebih banyak daripada untuk sekelas bis eksekutif yang biasanya sekitar 30-32. Dan karena seatnya banyak, jadi nggak ada leg rest di dalam kelas eksekutifnya teman-teman. Agak sedikit memaksa sih untuk menamakannya kelas eksekutif, tapi overall ini nyaman banget sih untuk seat dari Hyrimba. Nah, ini kan dari fog lamp-nya juga sudah terlihat kalau ini Jetbus 2, dan di kompartemen atas pun juga udah kelihatan bahwa ini Jetbus 2. Nah, begitu teman-teman, sekedar review singkat walaupun ini sudah tiba di Terminal Poris. Jadi bis ini tuh nanti berangkat ke Ponorogo itu jam 4 sore. Jadi kayaknya sih nggak tektok ya. Aku kurang tahu nanti sistemnya tuh gimana dari Narendra. Tapi katanya kru tadi berangkat jam 4 sore dari Terminal Poris. Teman-teman, jadi itu tadi perjalananku dari Ponorogo ke Poris bareng bus Narendra yang terbaru, X dari Putra Mulia. Untuk pelayanan itu lumayan. Kemudian servis makannya itu yang menurutku beda dari yang lainnya. Jadi dia tuh pilihannya banyak banget. Kemudian untuk yang berbeda lagi, di bis ini juga kita sebagai penumpang diperkenankan untuk memilih soft drink teman-teman. Biasanya kan kalau di bis malam itu kayak kopi, teh. Kalau di Narendra ini pilihannya soft drink atau semacam ya kayak minuman perasa gitu ya, kayak Sprite, Coca-Cola, dan lain-lain. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi setelah ini di episode berikutnya. Aku akan naik bus dari Poris menuju ke Jember nanti siang. Bis double decker juga. Oleh karena itu, simak terus dan stay tune di channel Adam Bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solo Travel. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.